اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini Allah masih beri kita nikmat iman Islam, sehat walafiat. Allah masih beri kita kemudahan untuk hadir dalam majelis zikir, majelis ta'lim. Majelis zikir karena di dalam majelis ini dibicarakan tentang Allah, kekuasaannya dan aturan-aturannya, maka itu disebut majelis zikir. Majelis ta'lim karena di situ diajarkan. Ta'lim itu mengajar, diajarkan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Hadirnya kita di masjid ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, kita harus ulang dan ulang tentang keyakinan kita bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada usaha atau kekuatan apapun yang membuat kita berhasil dalam kerja tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka dari situ kita paham Allah itu sangat besar, kekuasaannya sangat luas. Adapun kita sebagai manusia hamba, kita ini lemah. Kita inilah lemah. Berhasilnya bukan karena kemampuan sendiri, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah taala, ya. Malam ini kita akan bahas satu tema dari kitab Irsyadus Sari karya Kiai Hasyim Asy'ari. Faslun fi bayani wujubi taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Satu pasal menjelaskan wajibnya taklid bagi mereka yang bukan ulama ahli ijtihad, atau bagi mereka yang masuk golongan masyarakat umum. Nah, hadirin yang dirahmati Allah taala, yang hadir di sini rata-rata ulama atau orang umum? Orang umum. Jadi orang umum kita nih, bukan ulama. Nah, itu. Ya. Kalau kita ini ustadz termasuk ulama atau bukan? Nah, bukan juga. Kan baru ustadz. Nah, di sini apa? Wujub taklid, wajibnya taklid liman laisa lahu, bagi orang yang tidak punya kemampuan ijtihad. Nah, ada ulama bisa baca kitab tetapi tidak mampu ijtihad. Ya. Hanya mampu baca saja. Saya mampu baca kitab fikih. Oh, rukun Islam ada 5. Oh, syarat sahnya sholat adalah bersih dari hadas besar, hadas kecil. Dia hanya mampu membaca saja, tetapi menyusun dan menyimpulkan kenapa ini jadi syarat, kenapa ini menjadi sah, kenapa ini menjadi batal, dia nggak punya kemampuan itu. Kita termasuk punya kemampuan apa tidak? Nggak tahu, pokoknya terima jadi sajalah, kan gitu kan? Pokoknya wudhu syarat sah sholat. Nah, gitu aja, ya. Bersih daripada hadas besar dan hadas kecil itu menjadi syarat sahnya sholat. Itu sudah disimpulkan, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Dan para ulama menyusun kitab fikih tadi, ya, sesuai dengan mazhab mereka yang dianut. Hadirin yang dirahmati Allah taala, yajibu inda jumhuril ulama'i al-muhaqqiqin, wajib menurut umumnya para ulama ahli tahqiq, ya, ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihadi al-mutlaqi, bagi mereka yang tidak punya kemampuan ijtihad mutlak. Ini hadirin.
ijtihad itu ada dua, ada ijtihad mutlak, ya, ada ijtihad yang bisyurut, dengan syarat. Ya. Jadi ada ulama mujtahid mutlak, pokoknya dia bisa ijtihad apa saja, karena memang ilmunya sangat luas. Ada ulama madhab, dia mujtahid madhab, berijtihad mengikuti madhab. Nah, kebanyakan itu ulama mujtahid madhab, ngikutin madhab Syafi'i, ngikutin madhab Hambali, tapi dia ulama. Apalagi kita nih orang awam, bukan ulama, ya pengikutnya pengikut. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, di sini diterangkan wa in kana qad hasala ba'dul ulumil mu'tabarah, bahkan ulama yang sudah memiliki ilmu-ilmu yang muktabar untuk ijtihad. Nah, itu dia ngerti bahasa Arab, dia ngerti nahwu, shorof, tetapi tidak punya cabang ilmu yang lain. Nah, maka ya dia taklid aja, taklid kepada ulama mujtahid mutlak. Maka masyarakat umum, jamaah kita ini semua adalah orang umum, orang awam, maka berlaku hukum wajib taklid kepada para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, bertanyalah kamu kepada ahlu dzikir. Siapa ahlu dzikir? Ahlu dzikir adalah ahlu ilmu. Siapa? Ulama, orang yang paham wahyu, orang yang paham Al-Quran dan hadis. Bertanyalah kamu kepada ulama yang ahli Quran dan hadis, in kuntum la ta'lamun, jika kamu bukan termasuk golongan ulama. Jika kamu tidak tahu, berarti bukan golongan ulama. Tanya kepada ulama. Hadirin, fa'aujab su'al alaman lam ya'lam dzalik. Beliau mengatakan diwajibkan bertanya tentang hukum bagi orang awam kepada ulama. Wa dzalika taqlidu alim. Itulah yang dimaksud dengan taklid kepada seorang alim. Wa huwa 'amun likullil mukhatabin. Ini sifatnya umum untuk semua orang, ya. Wa yajibu ayyakuna 'aman fi su'al an kulli ma la yam lil ijma' ala anal ammah la tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Perlu diketahui bahwa orang awam itu ada di setiap generasi, termasuk di generasi para sahabat. Hadirin, di zaman para sahabat ada nabi, masih ada nabi, ada nggak orang awamnya sahabat? Ada, dia sahabat tetapi nggak alim, maka dia tanya kepada sahabat yang alim. Bahkan para sahabat yang alim pun masih bertanya kepada nabi. Ketika nabi wafat, sahabat-sahabat yang alim seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu menjadi tempat bertanya para sahabat nabi yang lain, sahabat yang termasuk golongan orang awam. Jadi orang awam jumlahnya banyak. Yang termasuk golongan orang alim, ulama, banyak apa dikit? Sedikit. Ya. Itu hadirin. Dalam struktur masyarakat, orang pintar sedikit, orang yang nggak pintar banyak. Dalam struktur masyarakat, orang kaya banyak apa sedikit? Sedikit. Yang paling banyak orang miskin. Begitu hadirin. Itu struktur masyarakat seperti piramid, itu wajar. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi annal amah lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Orang awam itu ada di zaman sahabat dan para tabi'in. Wa kulli hudusin al-mukhalifin yastaftuna al-mujtahidin. Setiap ada peristiwa baru, maka mereka bertanya kepada
ulama mujtahid di setiap zamannya. Wa yattabi'unahum fil ahkami syar'iyyah, dan orang-orang awam itu akan ittiba, mengikuti ulama mujtahid dalam perkara hukum syariat. Dalam perkara hukum syariat. Yani ketika orang awam bertanya, Pak Kiai atau ya Syekh, ini amalan ini hukumnya apa nih? Wajib apa sunnah apa mubah? Ini makruh atau haram? Itu apa namanya? Tanyanya kepada siapa? Kepada ulama. Kalau orang awam ditanya, kamu ngatakan wajib, apa dasarnya? Bisa jawab nggak orang awam? Enggak, pokoknya kata Pak Kiai wajib ya wajib lah. Kata guru saya, kan gitu kan? Boleh nggak ngomong begitu? Ya, orang awam dalilnya adalah guru saya. Boleh apa tidak ngomong begitu? Boleh. Namanya juga orang awam. Kan saya bukan ulama, jadi saya nggak ngerti dalilnya dalam Quran surat berapa, ayat berapa, nggak ngerti. Bukan ulama. Itu hadirin. Hadirin, fa innahum, di masa para sahabat, para tabi'in, orang-orang awam bertanya kepada ulama sahabat, ulama tabi'in. Fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim. Nah, para ulama sahabat, ulama tabi'in ketika ditanya itu langsung menjawab pertanyaan. Min ghairi isyarati ila dzikri dalilin, tanpa menyebutkan dalilnya. Ditanya langsung dijawab begini. Ya langsung diamalkan tanpa menyebutkan dalil. Dalam Quran surat ini ayat sekian. Ya, dalam hadis Bukhari jilid pertama nomor sekian, halaman sekian di bagian atas pojok kiri ya. Dulu enggak. Pokoknya ulama menjawab pertanyaan langsung tanpa menyebutkan dalil. Gitu saja. Ini hadirin. Wala yanhaunahum an dzalika min ghairi nakir. Tidak ada apa di kalangan sahabat atau apalagi ulamanya yang melarang menjawab pertanyaan tanpa menyebutkan dalil. Kenapa? Yang menjawab pertanyaan ulama. Apa? Yang menjawab pertanyaan ulama. Kalau sekarang pokoknya wajib, kata siapa? Kata si fulan. Emang dia ustadz ngomong wajib, kan gitu kan? Tapi kalau yang kemudian yang menjawab itu adalah kiai atau ustadz, maka itu mu'tabar, dianggap. Ya, hadirin, contoh begini. Saat terima nikah dan kawinnya sah, kamu ngomong sah, emang kamu ngerti? Kan gitu kan? Ini hadirin. Ini kalau saksinya orang yang paham agama, nggak sembarangan ngomong sah. Tetapi karena penggembira, akad nikahnya pakai sound system, yang ngomong sah paling kencang, paling keras yang di luar majelis. Betul nggak? Saat terima nikah dan kawinnya tunai, yang di luar sah. Dia nggak ngerti apa-apa. Ternyata yang di dalam ulang, kan gitu kan? Yang di dalam itu diulangi. Kayaknya tadi kurang nyambung, kan itu? Betul nggak? Kurang yakin kalimat. Nah, kita hadirin, ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Taala, ya. Nah, maka hadirin, fakana ijma'an ala ittiba'il ami lil mujtahid. Maka menjadi ijma' kaum muslimin, ijma' sahabat bahwa orang awam itu wajib ikut ulama mujtahid. Wajib ikut aja ulama, udah titik. Bukan hanya boleh, wajib ngikut pendapat ulama. Wa li'anna fahmal 'ami minal kitabi wa sunnati saqitun an hizil i'tibar. Kalau orang awam, masyarakat umum berusaha memahami Quran, memahami hadis sendiri, kira-kira bisa apa enggak?
masyarakat awam baca Quran sendiri lalu berusaha mengartikan sendiri lalu berusaha menyimpulkan sendiri, kira-kira bisa apa enggak? Bisa enggak? Oh ternyata saya bisa juga, mereka bisa, saya juga bisa. Nah, pemahamannya, kesimpulannya masyarakat awam terhadap Quran atau hadis itu tidak dianggap. Apalagi kalau kesimpulannya menyelisihi ya pemahaman para ulama-ulama besar, ulama mu'tabar. Begitu hadirin. Ya. Illam yuwafiqa afham ulama'i ahlil haq al-akabir al-akhyar. Nah, ini hadirin, enggak dianggap kecuali ternyata setelah dia baca Quran, baca hadis, pemahamannya sesuai dengan pemahaman ulama mu'tabar, maka ya berarti kamu udah benar pemahamannya. Tapi kalau pemahamannya malah keliru, ya nggak boleh. Maka orang awam sebaiknya baca tafsir Quran, jangan hanya baca terjemah Quran. Kan ada nih Al-Quran dan terjemah per kata. Patokannya terjemah doang, nanti bisa salah paham. Kayak dulu itu orang-orang golongan NII senangnya baca Quran terjemah, lalu dia ngambil kesimpulan sendiri, ya, mengambil kesimpulan sendiri. Akhirnya apa? Semuanya dimusuhin, ya kan? Dibaca apa namanya? Waqatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghildzah. Dalam terjemahannya, dan perangilah olehmu orang-orang kafir yang paling dekat dengan kamu, dan hendaknya mereka mendapati kamu sikapnya keras pada mereka. Dia baca terjemahnya begitu. Apakah tafsirnya begitu? Enggak. Perangilah, waqatiluhum, perangilah mereka orang-orang kafir. Kata-kata qatala yuqatilu itu artinya apa? Orang kafir memerangi kamu, maka kamu wajib memerangi mereka. Berarti apa? Di zaman perang. Kalau nggak perang, ya jangan kemudian ketemu orang beda agama diplototin. Kita nggak perang, Mas, damai. Paham nggak? Nah, disinilah perlunya tafsir. Gitu hadirin. Nah, kita tuh memerangi orang kafir yang memerangi kita. Kalau mereka nggak memerangi, ya kita jangan memerangi. Perangilah orang kafir yang dekat dengan kamu. Maksudnya apa? Itu dulu asbabun nuzulnya adalah Kekaisaran Romawi sudah menyiapkan bala tentara, diarahkan mendekati perbatasan negaranya kaum muslimin, negara Madinah. Karena sudah dekat dengan perbatasan, hendaknya kamu, ya orang-orang mukmin, memerangi orang kafir yang mereka sudah mendekati perbatasan negeri kamu, gitu. Ya iya, dia udah mau masuk negeri kita, ya kita harus lu jual gue beli. Itu. Wal yajidu fikum ghildzah, hendaknya mereka mendapati sikap kamu tuh keras, nggak mau nyerah sama mereka. Makanya apa? Harus show of force, bikin parade militer. Kenapa? Supaya tentara kafir itu tahu bahwa kamu siap untuk melawan mereka. Kalau salah paham, asal ketemu orang kafir hanya beda agama, langsung ke tengah. Nggak boleh hadirin. Hadirin ya, intinya orang awam jangan berusaha memahami Quran sendiri, memahami hadis Nabi sendiri, nanti salah paham. Ulama ada hadis Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ini hadisnya panjang, an Irbad bin Sariyah,
Ya, wa'adana Rasulullah mau'izah dari Irbad bin Sariyah. Rasulullah memberikan nasihat. Wajilat minhal qulub wa dzurifat minhal uyun. Mata kami berkaca-kaca, hati kami sangat menyentuh oleh nasihat itu. Ka'annaha mau'izatun muwadda. Ini terjemahnya. Seolah-olah itu nasihat terakhir. Apa nasihatnya? Wa iya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah rasyidin setelahku. Aldu alaiha bin nawajid, ya, gigit dengan gigi geraham kamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, baca sendiri tanpa ngutip tafsir para ulama. Masalah apa enggak? Masalah. Ikutlah sunnahka dan sunnah para khulafa, para khalifah. Ulama mengatakan para khalifah itu ya ulama warasatul anbiya. Bukan diartikan hanya sultan. Ini hadirin. Sebagian ulama khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin itu ya para ulama pewaris ikutilah sunnahku dan ikutilah para ulama warasatul anbiya. Ulama yang lain menafsirkan khulafa ar-rasyidin itu ikutilah sunnahku dan sunnah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, gitu. Hadirin, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Semua bid'ah itu sesat. Kalau terjemahnya begitu. Apakah ulama memahaminya begitu? Enggak. Hadirin, orang awam jangan baca hadis sendiri tanpa membuka tafsir hadis. Itu hadirin. Nah, ini hadirin ya. Maka seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, ya bid'ah itu bukan hanya bid'ah dhalalah. Sebagaimana sunnah ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Bid'ah ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Hukumnya bid'ah ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Itu ulama yang ngomong begitu. Siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Muhyiddin bin Zakaria An-Nawawi, ulama-ulama mujtahid semua. Gak ada orang awam pokoknya kalau bid'ah yang dolalah lah, finnar lah. Terus yang apa? Pokoknya yang baru. Iya, termasuk ini apa? iPhone yang terbaru bid'ah. Nanti pokoknya yang baru. Banyak yang baru. Nah, maka harus bertanya kepada ulama, apakah ini termasuk bid'ah dolalah atau bukan? Itu hadirin. Atau termasuk bid'ah hasanah. Tanya pada ulama, bukan kepada orang awam. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Kembali di sini, fa inna kullam mubtadi'in wa dhal yafhamu ahkamahul batilah minal kitabi wa sunnah wa ya'khudhu minhuma wal hal annahu la yuhni minal haqqi syai'a. Dikatakan bahwa banyak para ahli bid'ah yang akhirnya menyimpang. Mereka berusaha memahami hukum-hukum Islam dengan sendiri dari Quran dan Sunnah, memahami sendiri tanpa mengutip pendapat para ulama. Nah, sekarang banyak anak-anak yang baru belajar mengatakan ulamanya itu ahli bid'ah, dirinya yang ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah itu mubtadi yang menyimpang, sesat. Dia umumnya memahami hukum Islam dari Quran dan hadis sendiri tanpa mengutip pendapat para ulama mujtahid. Nah, ini tulisan Kiai Hasyim Asy'ari. Yang berikutnya,
wala yajibu 'alal 'ami iltizamu madhhabin fi kulli hadisatin. Dan tidaklah wajib bagi masyarakat awam, orang umum berpegang hanya kepada satu madhab dalam semua amalan, dalam semua kasus. Kan tiap hari kita banyak punya amalan ya, hukumnya banyak lah. Bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana jual beli, bagaimana nikah, bagaimana macam-macam. Setiap amal kita ada harus mengikuti hukum syariat. Nah, hadirin, masyarakat awam itu tidak wajib mengikuti hanya satu madhab. Dalam semua urusan hanya madhab A saja. Kamu jangan sholatnya madhab A, nanti wudhunya madhab B, ya kan? Nah itu, giliran nikahnya pakai madhab C. Nah kalau orang awam nggak wajib hanya mengikuti satu madhab. Walau iltazama madhaban muayyanan, andai dia mengikuti satu madhab saja seperti madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yajibu alaihil istimrar, tidak wajib baginya terus menerus ngikutin madhab Syafi'i, bal yajuzu lahul intiqal ila madhabi ghairi. Bagi masyarakat awam bolehlah dia ya, ikut madhab Syafi'i, nanti ikut madhab yang lain. Ini hadirin, kalau yang dengar orang yang fanatik madhab Syafi'i, wah gimana itu? Yang itu kan? Ini yang sedang kita kaji adalah manhaj, pola pikir. Dah hadirin. Jadi sekarang kita ini orang awam, ya. Orang awam, sholat kita ini sesuai madhab apa nih? Kita bisa membedakan nggak? Bisa nggak? Enggak lah, pokoknya kita ngikutin ustadz yang di depan gitu doang kan? Ya nggak? Kita ini ngangkat tangannya saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, setinggi telinga. Nah, itu yang dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Allahu Akbar terbuka, ada yang, nah itu yang mana? Ya kan? Yang penting mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Ada yang terbuka telinganya, ada yang tangannya begini, ada yang tangannya. Saya ngelihat ada kiai yang begini, ada yang kiai, nah, ya kan gitu kan? Ada yang Allah sejajar pundak. Ada yang karena kalau orang awam itu ikut madhab yang mana, wallahu a'lam, kita juga nggak tahu. Ya kan? Betul nggak? Ya, naruh tangan di, nah ada bawa pusar. Hadirin, ya, maka imam dalam madhab Hanafi afdolnya di bawah pusar. Pak Harto kan? Pak Harto di bawah pusar. Madhab Hanafi di bawah pusar. Madhab Syafi'i di dada. Tapi ada yang anak muda sampai begini. Saya nggak tahu ikut madhab yang mana itu. Hadirin yang dirahmati madhab Allah Ta'ala. Maka hadirin, karena kita masyarakat awam, orang awam, sepanjang mengikuti amalan ulama, benerlah. Itu hadirin ya. Dan tidak harus terus-menerus ngikuti satu madhab. Di lain waktu ngikutin praktek madhab yang lain. Makanya apa? Saya kan orang awam, Ustaz. Di depan imam saya baca zikir, ya saya ikut. Pindah ke masjid yang lain, selesai salam imamnya zikir sendiri, ya saya zikir sendiri. Lah namanya orang awam ngikut aja kan.
Jangan kemudian di depan imamnya assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata imamnya zikir sendiri, di belakang makmumnya astagfirullah, astagfirullah. Ya jangan. Itu namanya mufarokoh itu. Apa? Mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Itu. Hadirin, karena tadi orang awam ngikut aja yang di depan, ngikut saja ulama. Dan ingat, ulama yang diikuti adalah pendapat ulama mu'tabar. Begitu hadirin. Di Indonesia itu yang mu'tabar itu ya ulama di NU, di Muhammadiyah itu mu'tabar, di Persis, di pokoknya ormas-ormas Islam yang besar ya, itu semuanya mu'tabar, dianggap benar ya. Yang paling benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Kamu jangan memastikan yang paling benar yang mana ya Ustaz. Ya wallahu a'lam bishawab. Gitu. Masa sih semuanya benar terus kamu mau cari kesalahannya? Ya jangan. Jangan cari-cari kesalahan. Itu hadirin. Cari yang benar lah. Itu. Ya. Hadirin. Wal 'amil ladzi lam yakun lahu nazar wa istidlal wa lam yaqra kitaban. Orang awam yang tidak bisa baca kitab. Kita ini bisa baca kitab nggak? Lah enggak. Ngajinya aja jiping, ngaji nguping, ya kan? Ngaji nguping, jiping. Nah kita termasuk orang awam, nggak bisa baca kitab, ya kan? Kalau nggak bisa baca kitab, bisa nggak mudzakarah? Ya nggak bisa, nggak bisa baca kitab. Bisanya apa? Hanya simaan, mendengar saja. Hah? Ya, pokoknya simaan, kami hanya bisa mendengar saja, mustami saja. Nah, dikatakan di sini orang awam yang dia tidak bisa berargumen, tidak bisa istidlal. Istidlal itu apa namanya? Berdalil, dalil. Ya. Contoh dalil gini. Sholat itu hukumnya wajib. yakni Allah berfirman wa aqimus shalah. Nah, itu namanya berdalil. Itu aja. Bayar zakat itu hukumnya wajib karena ada perintahnya wa atuz zakah. Kalau ditanya, itu termasuknya apa? Wajibnya wajib ain atau wajib kifayah? Wah, kalau itu saya nggak ngerti. Nah, itu berarti orang awam. Ya kan? Karena nggak bisa membedakan fardu ain atau fardu kifayah. Betul nggak? Hadirin, habis asar kita boleh sholat sunnah nggak? Hah? Boleh sholat sunnah nggak? Nah, itu dia. Orang awam bingung, ya. Yang namanya qobliyah asar ada. Ba'diyah asar nggak ada. Itu hadirin. Pernah ada jenazah mau dimakamkan, mau disolatkan, kita sholatin jenazahnya dulu sebelum sholat asar. Ntar aja habis sholat asar. Oh, enggak boleh sholat sunnah setelah sholat asar. Mas, sholat jenazah itu bukan sholat sunnah tapi sholat fardu kifayah. Akhirnya apa? Di kami, astagfirullah, kami nggak paham Ustaz. Ya, sholat jenazah itu fardu kifayah, bukan sholat sunnah. Nah, berarti yang tadinya mengusulkan sholatnya sebelum sholat asar aja, memang dia orang awam, belum bisa membedakan fardu kifayah dengan sunnah. Yang begitu banyak nggak? Nah, itu dia. Membedain fardu kifayah sama fardu ain aja belum bisa. Oh, berarti awam. Ya, berarti awam. Itu hadirin. Ya. Datang ke masjid
jam 5:30. Masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, boleh nggak? Boleh. Sholat apa? Nah, berarti ditanya dulu, jangan langsung, kan nggak ada sholat ba'diyah asar, kenapa kamu sholat? Tanya dulu, jangan langsung dihubungi ini bid'ah atau salah. Mas tadi sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Oh, berarti bener. Kalau ba'diyah asar salah. Mas tadi Anda sholat apa? Udah ba'diyah apa? Udah sholat tahiyatul masjid kok sholat lagi? Sholat karena tadi habis wudhu. Syughlul wudhu. Hadirin, di sini kita jangan menghukumi orang tanpa kita menanyakan kepada dia. Jadi menghukumi in absentia, jangan tanya ya. Orang yang didakwa itu ya diminta keterangannya, jangan dinilai tanpa dia ditanya tentang keterangan apa yang dilakukan. Harus adil kita nih. Jangan sampai mukul orang dari jauh, menghukumi orang telah melakukan perbuatan maksiat, dosa atau bid'ah tanpa orang itu dihadirkan untuk ditanya. Jangan, itu nggak adab yang seperti itu. Hadirin, ketika ada orang awam mengatakan, kata Kiai Hasyim Asy'ari, qala ana Syafi'i, saya itu ikut mazhab Syafi'i. Nah, lam yuqtabar hadza, maka ini nggak dianggap kalau orang awam. Ada orang awam bukan ulama, saya mazhabnya Syafi'i, itu nggak dianggap. Wong dia aja mazhab apa aja nggak tahu, ya kan? Itu hadirin. Ya, saya mazhabnya Syafi'i. Oh, ya, mazhabnya Syafi'i. Kemarin waktu nikah, wali kamu ketika menghadiri sebuah pernikahan, ya ada saksi, ada ijab kabul, wali nikahnya nggak ada. Kan wali hakim, Ustaz. Ya, tar dulu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, wali nikah bapaknya mesti mengizinkan dan hadir di majelis. Ini hadirin. Kalau yang wali hakim, karena bapaknya tidak mengizinkan, itu sah menurut mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i ya harus diizinkan sama walinya. Maka kadang kalau orang awam ngaku saja saya mazhabnya Syafi'i, saya mazhabnya Hambali, lam yu'tabar, nggak dianggap benar. Gitu hadirin. Ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi hanya ngaku-ngaku mazhab Syafi'i nggak dianggap. Karena orang beda kalau ulama, dia punya spesialisasi ilmu. Nah, itu hadirin ya. Wa qila idzal tazamal 'ami madhhaban muayyanan yalzimuhu al-istimrar 'alaihi li'annahu i'taqada anna al-madhhab alladhi untusiba ilaihi wal haqq fa 'alaihi al-wafa bi mujibi i'tiqadi. Nah, pendapat yang kedua, namun ini pendapat yang lemah ya, karena dikatakan qila, pendapat yang dipakai oleh Kiai Hasyim Asy'ari adalah orang awam tidak harus mengikuti satu mazhab. Nah, pendapat yang kedua, orang awam kalau mengaku saya pengikut mazhab Syafi'i, maka semua amalannya harus ikut mazhab Syafi'i. Nah, pendapat ini sulit untuk dipraktekkan oleh orang awam. Yang paling gampang ya tadi, ada orang awam ngakunya mazhab Syafi'i, tapi dia jadi tukang kebun, ya. Giliran untuk supaya tanamannya subur, dia beli pupuk kandang. Loh, kok beli pupuk kandang? Iya, biar subur tanamannya. Pupuk kandangnya apa? Yaitu pupuk kandang dari kebo atau sapi. Tai kebo najis bukan? Najis lah. Beli najis boleh nggak? Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh jual beli najis. Terus kasih pupuk pakai najis
al-intifa bin najasa lah, itu nggak boleh memanfaatkan najis, ya dibuang. Kalau ini, nah, makanya ya namanya orang awam, giliran apa ini ngomong begini, giliran itu ngomong begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai di sini bisa dipahami nggak? Kalau kita membaca kitab, kita akhirnya apa? Kita senyum bareng, ternyata kita benar-benar awam, betul nggak? Jangan mudah menilai orang lain amalannya, lalu kita nilai keliru atau salahnya. Ternyata kita sendiri juga banyak senyum-senyum, kita senyum sendiri. Ngakunya anak madzhab ana Syafi'i Ustaz. Makanya apa? Di kami di Pondok Ranggon, di apa tukang sapi perah itu kan, di sana kami adanya 2 kali Ustaz. Ya bagus, kan madzhab Syafi'i. Tapi jual pupuk kandang di samping jual susu. Nah ini lumayan nih penghasilannya dari jual pupuk kandang. Ya kalau ngikuti madzhab Syafi'i nggak boleh jual pupuk kandang, beli nggak boleh. Yang namanya tai kebo, tai ayam, tai ini najis, nggak boleh dijual belikan. Nah dalam pakainya kalau Jumatan ikut madzhab Syafi'i adzan 2 kali. Kalau urusan jual beli pupuk kandang, nah, kita ikut madzhab yang bukan madzhab Syafi'i, madzhab yang boleh nggak? Ya orang awam boleh. Boleh. Namanya juga orang Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, Selama nggak melenceng ya. Kan masih ada ulama madhab lain yang membenarkan itu. Artinya apa? Lalu dari pendapat-pendapat itu mana yang paling benar? Wallahu a'lam bishawab. Ulama dulu itu, baik Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, ketika ditanya setelah menyampaikan pendapatnya, wa innama hadza ra'i ana, ini adalah pendapatku. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling benar hanya Allah yang tahu. Tapi yang benar menurutku ini. Tapi bisa jadi besok saya mengatakan yang benar yang lain. Paham nggak? Karena apa? Ketika ada novum baru, ada bukti baru, dalil baru yang menunjukkan yang benar adalah yang lain, ya kita ikut pendapat yang lain. Jadi bagi kita sebagai orang awam Muslim, kita mudah untuk merubah pendapat kita yang sebelumnya kepada pendapat yang baru jika memang ditemukan ada dalil yang memang bisa diterima. Makanya apa? Sudahlah, wallahu alam bissawab. Demikian hadirin, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.